Oke, Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Vigwandika Pratama dengan NIM 2015091019. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang audit SI ya dengan menggunakan framework COVID-5. Oke, jadi topik pada materi kita kali ini yang pertama ada permasalahan penelitian objek audit. Yang kedua ada framework dan domain audit. Yang ketiga ada proses atau alur audit. Yang keempat ada subjek atau pihak yang diaudit. Yang kelima ada hasil audit dan rekomendasi perbaikan. Nah, oke, jadi kita introduction dulu ya. Nah, jadi audit itu memerankan peran penting dalam mengimplementasikan tata kelola TI di perusahaan. Besarnya risiko yang mungkin muncul akibat penerapan TI di suatu perusahaan ini membuat audit SI semakin penting untuk dilakukan. Contohnya COVID. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor atau pengguna, user, dan manajemen untuk menjembatani GAP antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Nah, jadi di dalam COVID-5 ini ada berbagai macam domain ya. Kalau nggak salah itu ada 3 domain. Domain yang pertama ada EDM atau Evaluate, Direct, dan Monitor. Yang merupakan proses pengelolaan yang berhubungan dengan pengelolaan sasaran stakeholder, nilai pengiriman, optimasi risiko, dan sumber daya. Yang kedua ada APO atau Align Plan Organize yang merupakan memberi arahan pada solusi delivery atau BAI dan service delivery dan support atau bisa disingkat dengan BSS. Kemudian yang ketiga ada Will Acquire and Implement atau bisa disingkat dengan BAI ya, yang merupakan memberikan solusi dan menjadikannya sebuah pelayanan. Yang keempat ada DSS, yaitu Delivery Service and Support, yang merupakan domain yang berfokus dengan aktual delivery dan support of requirement service. Yang kelima, yang terakhir ada MIA, yang merupakan singkatan dari Monitor, Evaluate, and Assess, yang merupakan memonitor semua proses untuk memastikan pengarahan yang diberikan ditaati. Nah, jadi kita akan masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus pada PT Bisma Tunas Jaya Sentral. Oke, jadi saya akan menggeser ini dulu. Nah, jadi permasalahan penelitian pada kasus ini itu yang pertama adalah perkembangan TI di perusahaan ini belum bersifat optimal ya. Kemudian yang kedua, proses daftar servis tidak tiap konsumen yang relatif lama. Yang ketiga, perangkat hardware yang ada tidak sebanding dengan jumlah pegawai. Kemudian terakhir, terdapat proses-proses lain yang pencatatannya masih dilakukan secara manual. Jadi hal ini membuat kita sebagai user ya akan kerap mengalami kesalahan-kesalahan penulisan atau penginputan data. Nah, jadi framework dan domain yang digunakan pada audit ini seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan framework COVID-5 yang merupakan salah satu standar yang paling penting dan efektif untuk diterapkan dalam audit. Nah, domain yang digunakan itu adalah EDM dan APO. Jadi ini adalah proses atau alur audit. Jadi kita bisa melihat itu adalah alur auditnya. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan studi pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, rancangan audit, kemudian menentukan domainnya, selanjutnya mengembangkan instrumen, kemudian mengumpulkan data atau melakukan proses audit. Kemudian yang kelima menganalisis data, sedangkan yang terakhir adalah laporan akhir atau hasil dari audit yang merupakan isinya itu bisa berupa rekomendasi perbaikan dan lain sebagainya. Nah, jadi subjek atau pihak yang diaudit. Subjek audit pada penelitian ini adalah karyawan pada perusahaan ini. Jadi di mana peneliti ini melakukan wawancara terkait penelitian audit ini kepada karyawannya. Subjek wawancara penelitian terkait ADM dan APO menghasilkan grafik sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat dari kedua gambar ini merupakan perbandingan dari grafik ya, dari domain APO dengan ADM. Itu bisa kita lihat hasilnya. Nah, hasil dan rekomendasi. Dari setiap domain terdapat subbab-subbab yang sangat jauh dari harapan manajemen, sehingga diperlukannya perhatian khusus berupa perbaikan pengelolaan secepatnya, dengan rekomendasi perbaikan sebagai acuan perbaikan tersebut.
Nah, jadi berikut saya rangkum rekomendasi perbaikan menurut si penulis dari jurnal ini ya. Yang pertama, rekomendasi pertama itu perlu dibentuknya struktur organisasi manajemen TI sehingga terdapat penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab terstruktur. Kemudian yang kedua, penetapan rencana strategis sehingga evaluasi terhadap kepatuhan terjadwal dengan baik. Yang ketiga, penambahan menu purchase order atau spare part khusus pemesanan. Yang keempat, penambahan warning atau reminder ya saat input KSG yang sudah lewat dari periode yang telah ditetapkan. Yang kelima, penambahan dan pemeliharaan komputer atau printer dan mouse di beberapa divisi. Kemudian yang terakhir, penambahan menu atau fitur yang dibutuhkan dalam software di page web. Nah, jadi studi kasus yang kedua, itu saya rangkum di jurnal yang kedua, itu adalah studi kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Nah, permasalahan penelitian pada jurnal ini, yang pertama, permasalahan dari kasus ini mengenai perbaikan dan peningkatan sistem informasi. Sistem informasi itu berupa absensi dan tata kelola teknologi informasi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Nah, kemudian audit sistem informasi ini berfungsi untuk memastikan sistem informasi sistem informasi dalam perusahaan ini melakukan pengaman aset informasi, menggunakan sistem dengan efektif dan efisiensi, dan menjaga integritas. Nah, untuk framework dan domain audit digunakan, seperti halnya kasus sebelumnya, itu masih menggunakan COVID-5 ya, karena dalam penelitian ini menggunakan model kapabilitas sebagai alat ukur terhadap jawaban responden dari kuesioner yang dibuat berdasarkan framework. Domain yang digunakan adalah MAA atau Monitor, Evaluate, dan Assess sebagai acuan. Nah, jadi berikut adalah proses ya atau alur dari melaksanakan audit. Yang pertama kita bisa lihat itu kita akan memulai mengidentifikasi masalah. Kemudian menentukan pengumpulan data. Bagaimana cara peneliti mengumpulkan data? Itu peneliti menggunakan teknik yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian evaluasi COVID-5. Di evaluasi COVID-5 ini akan terjadi proses audit dan analisis hasil. Kemudian akan dilanjutkan dengan laporan hingga selesai. Nah, jadi subjek atau pihak yang diaudit itu, subjek audit pada penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Jadi, di mana jumlah pegawai sebagai responden yang dilibatkan dalam pengisian kuesioner hanya diambil sebanyak 5 orang, yaitu Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang kesehariannya melakukan pengoperasian SIMPEG. Subjek wawancara penelitian terkait domain MAA ini menghasilkan grafis sebagai berikut. Nah, jadi grafik ini hampir sama seperti sebelumnya. Namun ini menggunakan domain MAA ya, jadi mirip tapi berbeda. Terus hasil dan rekomendasi. Untuk hasilnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan teknologi yang telah ditetapkan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, secara keseluruhan berada pada level 2, yaitu manage proses dengan nilai 2,4 dari skala 4. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan, proses pengelolaan TI tidak diketahui oleh instansi. Akan tetapi instansi masih perlu melakukan pembenahan pada beberapa proses kasusnya pada domain MAA ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke studi kasus ketiga, yaitu studi kasus pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Permasalahan penelitian pada studi kasus ini, yang pertama, Universitas Pembangunan Pancabudi merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki 4 fakultas dan 13 prodi, program studi yang terakreditasi untuk melakukan implementasi teknologi. Jadi informasi ini dibutuhkan sebuah kerangka kerja yang mampu membantu sebuah organisasi untuk membenahi tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan standar tata kelola. Jadi dapat dikatakan, permasalahan utama dari penelitian ini adalah kurang optimalnya ya kerangka kerja dari sistem informasi tersebut. Maka dibutuhkanlah sebuah kerangka kerja pendukung yang mampu membantu sebuah organisasi untuk lebih mengoptimalkan lagi sistem informasi itu bekerja. Nah, kita akan masuk ke framework dan domain audit. Untuk framework sama seperti tadi, itu menggunakan COVID-5. Karena pada penulisan penelitian ini menggunakan framework COVID-5 sebagai standar tata kelola TI. Pada framework COVID-5 ini dapat dilihat bagaimana tingkat kapabilitas yang dimiliki. Domain yang digunakan adalah DSS atau Delivery Support Service.
Proses dan alur audit. Nah, proses ini kita bisa mulai dari pertama, yaitu penulis merencanakan untuk mempelajari literatur yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi. Kemudian yang kedua, melakukan observasi lapangan. Jadi penelitian ini merupakan pendekatan survei. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur standar COBIT. Kemudian yang ketiga, ada kuesioner, yaitu dengan menyebarkan kuesioner ke setiap bagian milik manajemen. Jumlah pengelolaan yang tersebar adalah 7. Dengan jumlah responden dari setiap bagian yang ada, diperoleh 7 responden sesuai dengan tersebarnya kuesioner itu ya. Kemudian yang keempat, sebuah pelaporan. Setelah kuesioner dibagikan, data akan diproses agar dihitung berdasarkan perhitungan tingkat kematangan. Nah, subjek pihak yang diaudit. Dari artikel jurnal ini, subjek atau pihak yang diaudit itu adalah Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Itu biasanya di bagian TU, itu saya baca, merupakan penulis melakukan audit kepada pegawai-pegawai TU untuk melakukan analisis terkait dengan audit dengan menggunakan COVID-5. Hasil dan rekomendasi. Nah, penelitian ini memberikan gambaran umum ya tentang tata kelola TI. Perlunya tata kelola TI di Universitas Pembangunan Pancabudi ini, kerangka COBIT dan konsep yang terkait dengan implementasi kerangka kerja. Hasil dari audit ini nantinya manajemen dan TI menyadari dampak tidak mengelola kinerja dan kapasitas. Jadi, kebutuhan kinerja umumnya dipenuhi berdasarkan penilaian sistem individual dan pengetahuan tim pendukung proyek. Masalah ketersediaan cenderung terjadi secara tidak terduga dan acak serta membutuhkan banyak waktu untuk melakukan diagnosa atau koreksi ya. Kemudian untuk rekomendasi yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan itu adalah yaitu tata kelola TI di Universitas Pembangunan Pancabudi ini telah dilakukan. Walaupun masih belum berjalan dengan optimal karena belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan, maka domain deliver atau service and support itu bisa disingkat dengan domain DSIS, rata-rata berada pada 2 manage proses. Dan proses tata kelola TI ini di Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki pola yang berulang kali dilakukan. Oke, jadi untuk pembahasan tadi itu saya dapatkan dari berdasarkan 3 sumber yang saya dapatkan ya. Yaitu yang pertama berasal dari penulis yaitu Rabani, kemudian penulis yang bernama Devanti dan Hardinata. Nanti teman-teman jika ingin melakukan kajian lebih mendalam bisa mengunjungi jurnal yang diciptakan oleh penulis-penulis ini ya. Nanti akan saya sertakan di link video di bawah. Maksud saya akan saya sertakan di deskripsi ya. Oke. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Sandi Sandi Sati Om. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.